Baik, kembali lagi bertemu dengan saya ya di mata kuliah 3D Modeling Lanjutan. Nah, sebelumnya di yang video kemarin kita sudah membuat model sumur seperti ini ya. Ada atap, ada dindingnya, dan juga ada tiang-tiang penyangganya seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan sumur ini sampai dengan balok katrolnya, kemudian tali, dan juga embernya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat tiang katrolnya terlebih dahulu ya. Itu bisa digunakan ini ya, yang ini poligon silinder ya. Kita klik saja, kemudian kita buat kira-kira segini ya. Kemudian kita naikin ke atas. Seperti ini kira-kira. Nah, kemudian kita lihat tutorialnya. Oke ya. Tutorial ini ya. Oke. Rotasi ke sumbu X ya. Sehingga dapat diletakkan di kedua penyangganya. Jadi kita putar ini menjadi sumbu X menggunakan rotate tool ya. Sehingga dia sejajar ya. Sorry. Segini ya. Nah, kita lihat rotate X-nya itu kita ganti di sini menjadi 90 saja supaya rata. Kemudian buat juga subdivision axis-nya menjadi 10 ya. Subdivision axis-nya di sini. Subdivision axis menjadi berapa? 10 ya tadi, 10. Kalau secara defaultnya dia 20, namun kita buat menjadi 10 saja. Subdivision axis 10. Enter. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kita tempatkan di tengah-tengah seperti ini ya, menggunakan perspektif kamera dari samping. Dari mana dia? Dari sini ya. Nah, mana dia? Kita cari. Oh, ini ya. Diklik pakai selection tool, kemudian kita akan geser ke atas ya, menggunakan move tool. Kita geser-geser seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas kayak gini. Nah, kalau dirasa ini terlalu besar, kita tinggal mengecilkan skalanya menggunakan scale tool. Yang ditarik adalah yang ini ya, supaya dia mengecil berdasarkan skalanya ya. Nah, kemudian baru ditempatkan menjadi lebih rapi lagi. Kayak gini ya. Usahakan tempatkan di tengah-tengahnya dia ya. Nah, ini untuk yang dari samping. Kemudian kita lihat dari samping depannya. Nah, ini ya. Kita bisa geser ya menggunakan ini. Nah, kita tekan tombol 4 untuk masuk ke shape mode-nya. Shape mode. Kemudian misalkan katrolnya itu berada di luar ataupun keluar sedikit lagi. Ini isinya spasinya sudah bagus, berarti kita tinggal lebarkan yang sebelah sini saja. Lalu kita gunakan scale tool dan yang kita tarik ke yang warna hijau ini. Kira-kira seperti ini, baru kita geser lagi kayak gini kira-kira. Iya. Nah, kalau sudah oke, kita lihat berdasarkan dari 3D-nya sudah bagus ataupun belum ya. Nah, kayak gini kira-kira. Oh, atapnya itu terlalu pendek ya, jadi kita bisa lebarkan juga atapnya ini. Atap di sini ya, kita seleksi dulu pakai select tool ya. Lalu kita bisa melebarkannya tool. Kita coba ya untuk
seperti ini. Lalu kita geser lagi supaya berada di tengah ya. Kemudian select dan juga asalnya kita seleksi dan kita geser kembali daripada di tengah. Oke, di sini sudah. Kemudian kembali ke videonya dan kita lihat sudah ada bentuknya. Saya sudah menutupi seluruh katrolnya ya. Atapnya sudah menutupi katrol. Oke, saya cek dulu ini suara saya. Oke, siap. Nah, sudah siap. Baru kita lanjut ke tutorialnya. Kita masuk ke objek dari si katrol. Masuk ke objek mod. Sebagai setengah supaya tampilnya seperti ini. Berarti baiknya itu ada dari perspektif samping sini. Klik dulu Messi. Dan di sini klik satu. Nah, sudah jadi seperti ini. Kembali ke tool ya supaya tool yang tadi itu sudah aktif. Insert toolnya sudah selesai dikatakan seperti itu. Oke. Kembali lagi ke sini. Masuk ke mode face ya. Masuk ke mode face dari sini. Face mode. Ya. Seleksi bagian yang baru dulu. Dari perspektif dari saja. Dari sini. Kita zoom. Begini aja ya. Seleksi bagian yang baru. Seleksi ya. Kan terus klik 2 kali. Nah, kayak gitu ya. Klik sekali terus ke sebelahnya baru membuat tombol shift. Kita klik 2 kali. Ya, kita klik 2 kali. Nanti akan terseleksi bagian itu ya. Kemudian lakukan extrude terhadap face dari sumbu Z-nya supaya dia menjorok keluar ya. Extrude itu di edit mesh, di bagian face-nya kita pilih ya extrude. Nah, sudah muncul kayak gini, kita tarik keluar. Belum kena ya. Dari sini. Nah, kita coba tarik keluar ya. Kira-kira saja seperti ini. Oke. Kemudian buat lagi satu garis tambahan di bidang yang telah diekstrak, berarti di tengahnya sini. Oke ya. Nah, kita tempatkan dari samping saja sini. Kemudian masuk ke menu objek ya. Kemudian masuk ke mesh tool. Mesh toolnya mana? Mesh tool kemudian insert edge. Kita klik di sini. Oh sorry, belum terseleksi yang katrolnya ya. Nah, kita undo saja untuk meyakinkan. Oke, baru kita seleksi katrolnya. Oh, masuk ke object mode dulu ya. Kita seleksi katrol, kemudian mesh tool, insert add. Baru kita klik di sini. Sorry. Kita undo lagi.
Mungkin lebih baik di 3D ya. Oke, kemudian kalau kita klik di sini belum aktif berarti ya mesh tool is klik. Kita lihat nih, dia belum terseleksi ya. Nah, kita undo dulu. Kita undo. Nah, sampai di sini. Ya. Oke, kita seleksi. Kemudian masuk ke object mode. Kemudian ke mesh tool, insert edge loop tool. Klik drag. Nah, klik aja di garis face-nya itu ya. Kalau dirasa kurang ke tengah, berarti kita klik dulu yang select tool, kemudian baru klik ini. Berarti masuk ke edge mode dulu ya. Nah, baru terseleksi, baru kita geserkan ke tengah kira-kira seperti ini. Oke, baru kita lanjut ke tutorial berikutnya. Pindah ke mode edge ya, kita pindah ke mode edge dulu. Edge udah ya. Kemudian seleksi garis tambahan yang telah dibuat tadi ya. Caranya seperti yang tadi. Kita klik sekali atau langsung aja klik 2 kali di sini. Nah, nanti otomatis akan terseleksi. Dengan menggunakan scale tool, tarik semua tengahnya mengerucut seperti itu. Scale tool ya, kayak gini. Jangan terlalu ke dalam ya, kayak gini. Tapi kurang lebih. Nah, kayak gini ya. Ini tebalannya. Kemudian tempatkan objek itu di tempatkan objek tersebut di pinggir penyangga bulat ya. Nah, jadi kita tambahkan di sini ya, kayak gini. Kayak gini ya. Berarti bagaimana caranya? Kita rotate dulu ya. Naikin. Berarti 90 di Z ya. 90. Kemudian rotate ininya 90 juga ya. Nah, baru kita geser dari sisi samping sini. Oke, masuk ke object mode dulu ya. Object mode. Kemudian kita naikkan pakai ini ya. Nah, kira-kira di sininya. Nah, jadi ada sebagian yang masuk ke katrolnya ya. Kayak gini aja.
Kemudian lihat dari samping sininya. Kayak gini ya. Kemudian digeser. Kayak gini. Kemudian kita scale tool ya, karena terlalu besar kayaknya. Kita perkecil aja dulu. Kira-kira kayak gini. Ya. Terus baru digeser lagi. Geser ya. Kita lihat dari 3D-nya. Nah, apakah sudah bagus ya? Kayak gini. Oke ya. Oke, kemudian buat lagi objek untuk pegangan katrolnya yang seperti ini tadi ya. Jadi jadinya kayak gini. Mana nih? Kayak gini dia. Kita tempelkan ke bawah, kemudian buat ukuran lebih kecil, kemudian di ujungnya itu kita kerucutkan. Oke, jadi caranya pakai yang ini ya, polygon cylinder, kemudian kita buat kira-kira segini, kemudian naikin ke atas segini kira-kira, kemudian kita rotate nya berarti ke sini ya, itu yang dirubah 90. Nah, kemudian kita tempatkan dulu di posisinya. Mana objeknya? Ini ya. Kemudian di move ya, di move tool, set, naikin ke atas ini, set. Karena dia terlalu besar, berarti kita kecilin aja, kecilin, set, segini aja ya kira-kira, set. Terus baru dinaikin lagi. Nah, oke ya, segini kira-kira. Kemudian kita lihat dari samping sini. Nah, masih jauh, kita geser, set ya. Nah, terlalu pendek ya, itu kita perpanjang lagi kira-kira segini lah ya. Oke, baru digeserin, set ya. Oke, kita lihat dari 3D nya gimana. Oke ya, kayaknya papannya kurang bawah ya, jadi kita turun aja papannya ini, papan turun sedikit, set, segini ya. Nah, jadi sini juga bisa turun kayak gini, set. Dan kita bisa kecilin lagi ya, karena perbandingan dengan yang katrolnya terlalu hampir mirip, segini deh. Nah, kemudian baru dipanjangin lagi, set. Oke, sip ya. Baru digeser, kita masuk ke sini. Oke, sip ya. Oke, lihat lagi tutorialnya, berarti ini dibagi dua ya, pakai object mode, kemudian mesh tool ya, insert edge loop, kita kira-kira tempatkan di tengah sini. Nah, kemudian kembali ke select tool ya, kemudian kita lihat ini sudah membagi ya. Kita kembali saja ke object mode, kemudian tekan tombol 5. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian kita harus membuat objeknya menjadi kerucut di bagian sininya. Kita masuk saja ke bagian vertex ya, vertex mode. Kemudian dari samping ini saja supaya lebih enak. Kita besar,
kemudian kita mesti menyeleksi seluruh vertex yang sebelah sini ya. Seleksi saja, kemudian kita scalekan kayak gini. Nah, jadi dia menjadi lebih mengerucut. Kalau ini besar, kita buat menjadi lebih mengerucut seperti ini. Oke ya. Oke. Nah, ininya kayaknya kurang ataupun terlalu sempit ya. Jadi kita seleksi saja untuk vertex yang ini, kemudian baru kita geser. Nah, jadi ada area yang untuk tangannya di sebelah sini lebih besar, lebih lebar lagi ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita masuk ke object mode, ke 3D modelnya. Nah, kayak kita lihat apakah sudah lebih bagus. Kayaknya masih kurang juga ya. Berarti kita kembali ke samping sini, kemudian masuk ke vertex, seleksi ininya, nah baru digeser kembali. Oke, sini ya. Kemudian ke object mode, jangan lupa, baru kita bisa lihat. Oke ya. Ya. Tes terlalu jauh ya. Mana nih? Kayak gini ya. Oke, jangan lupa untuk di save file, save ya, save scene. Kemudian kita buat juga alas sumbernya agar tampak seperti ada air. Jadi previewnya nanti kayak gimana nih? Ini harusnya udah ada kan ya? Ini yang alas airnya udah ada, jadi tidak perlu lagi. Kemudian kita buat apa nih? Buat ember ya. Buat ember menggunakan polygon silinder. Gunakan polygon silinder ini, kita embernya tarik ke atas, kemudian kita beri 10 untuk subdivisionnya. X di sini ya, 10, kemudian subdivision cap beri nilai 0, capnya 0. Kemudian buat bagian bawah ember lebih mengerucut. Caranya pakai yang ke vertex mode, kemudian seleksi bagian bawahnya. Baru untuk gampangnya kita dari samping ini saja. Mana embernya, kita taikin ke atas. Ya, berarti bagian bawah sini yang kita seleksi. Nah, itu kita buat mengerucut ya. Kayak gini. Dengan skala yang sama seperti embernya, kira-kira seperti itu. Nah, dari sisi 3D kayak gini jadinya. Oke. Untuk bagian dalam ember, kita klik kanan object dan pilih. Jadi masuk ke face mode ya. Masuk ke face mode, oke. Klik kanan objek dan pilih face, seleksi bagian atas ember. Seleksi ininya. Kemudian
dengan scale tool tarik ke dalam. Scale tool ya, tarik ke dalam kayak gini kah? Oh bukan ya, kayak gini kah? Bukan. Sumbu Z ya, sumbu Z nya berarti di scale tool. Sebentar ya. Oke ya, jadi kalau dilihat di tutorial ini ada step yang terlewati ya. Jadi dari sini kita sudah mengerucutkan bagian bawah ember, jadi harusnya kita extrude dulu untuk sisi sininya. Nah, kita seleksi untuk sisi sininya di face mode, kemudian kita baru extrude sini ya. Jadi kita tarik keluar. Sorry, mana nih? Oh ya, kita tarik keluar, nggak kena ya. Nah, jadi ada ketebalan dari embernya ya. Buat yang tipis-tipis tidak apa-apa, kayak gini ya, kayak gitu. Kemudian baru kita dapatkan tampilan yang seperti ini. Jadi ini saya tambahkan aja ya langsung ya. Masuk ke mode face mode ya. Face mode. Kemudian seleksi bagian samping atau badan ember. Kemudian baru lakukan extrude face. Lakukan extrude face. Dan buat embernya sehingga didapat gambar seperti nomor 55. Oke ya, baru masuk ke bagian sini, kita lanjut. Ada face mode nya kita seleksi ya, yang di atas ini kita seleksi, baru klik kanan masuk ke face mode, kemudian dengan menggunakan scale tool ini ya, kita turunkan ke bawah. Scale tool kah? Kayaknya bukan scale tool ya. Jadi ini kita undo, coba masuk ke edit mesh dan extrude face. Nah, yang diturunin adalah sumbu ini. Nah, kayak gini ya, turunin aja. Nah, kayak gini ya. Nah, kita ulang lagi extrude ya. Nah, coba ya, dari sini saja langsung. Nah, kemudian kita extrude face-nya ya, dari face-nya extrude turunin ke bawah. So, nggak bisa ya. Kita undo dulu. Nah, tutup dari sini ya, dari samping sini berarti yang memudahkan. Ya, kemudian masuk ke samping ya. Sorry, masuk ke samping sini. Kemudian masuk ke edit mesh, extrude. Oh, nggak nampak ya. Extrude dari 3D ini ya, yang kelihatan.
arahkan ke bawah, pastikan ke samping tuh kayak gini deh. Nah, biar ketahuan ya. Kayak gini, saat sampai ke bawah. Kayak gini deh. Oke, baru kita lanjut lagi. Tutorialnya kayak gini. Ini udah dapat kayak gini ya. Berarti udah kira-kira sama kayak gini. Kemudian aktifkan scale tool. Scale tool. Nah, ini kita kerucutkan kembali. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Udah menjorok kembali ke bagian dalamnya. Jangan lupa di save file, save scene-nya. Kemudian baru kita lanjut kembali. Jadi ini saya perbagi aja dulu ya. Bagian face, seleksi bagian atas ember, tapi bukan ini ya. Extrude ke bawah menggunakan sumbu Y. Ini saya hapus, seleksi, kemudian extrude. Ini hapus saja berarti ya. Oke, berarti kita sudah sampai di sini. Sekarang kita buat gagang embernya. Aktifkan polygon pipe. Ini ya. Kemudian kita buat objek kira-kira diameternya hampir sama dengan yang ember ya. Untuk gagangnya, untuk gagang kira-kira gini. Kemudian kita naikin ke atas ya. Ketebalannya boleh ditentukan juga langsung ya. Oke, ubah subdivision menjadi 10, subdivision axis menjadi 10 gini, 10, enter. Kemudian masuk ke face mode ya, masuk ke face mode. Kemudian kita seleksi 4 bagian bawah objek sini yang diseleksi ini. Oh, kayak gini ya, atau dari atas aja biar enaknya. Mana dia? Oh, ini ya, kita seleksi. Terus untuk menghapusnya tekan tombol delete. Ini juga masih delete. Nah, oke. Nah, ini adalah gagang ember yang akan kita buat ya. Oke, baru kembali ke tutorialnya di sini. Lakukan rotasi dan kita tempatkan ke atas ember sini. Begini ya. Lakukan rotasi. Masuk ke object mode, rotate tool ya. Kemudian kita rotate ini buat menjadi 90. Kemudian kita putar bebas ya. Oh, 90-nya kurang tepat ya. Buat 85 coba. 85. Oke. Kemudian baru kita naikin ke atas. Naikin ke atas dan tempatkan di situ ya. Kalau dari atas juga bisa lihat di sini.
ini ya. Kemudian baru digeser ke tengahnya kayak gini. Tengah sini. Kemudian digeser. Oke, sudah dari samping. Ini berarti rot. Oke, iya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Masih ada bagian yang timbul ya, ataupun ini ya. Berarti harus disesuaikan kembali. Caranya um, menggunakan ini ya, vertex-vertexnya itu, menu vertex, kemudian kita baru kita geser ya, ini menjadi masuk ke bagian embernya. Demikian juga yang ini kita geser ya, supaya tidak timbul kayak gitu. Nah, ini bisa kita scalekan ya, masuk ke object mode dulu, scale tool, baru kita perbesar. Yang penting tidak tembus ya. Hup. Atau kita bisa rotate ininya, sorry ya, kayak gini ya, untuk memudahkan. Oke, gini. Nah, ini masih terlihat keluar ya, jadi masuk kembali ke vertex, scale tool ya. Nah, jadi tidak tembus ya. Nah, oke, sip. Oke, baru kita lanjut ke sini. Kita buat talinya. Masuk ke menu create, polygon primitive helix. Create. Oh, kita zoom out dulu ya. Tempatkan di sini deh. Create. Apa tadi? Create polygon primitive ya. Create polygon primitive. Polygon primitive helix. Helix. Kemudian kita gambarkan ke atas ini. Ini kan terlalu besar ya, jadi kita kecilkan. Scale tool. Segini kira-kira. Rotasi. Kita rotate ya. Buat jadi 90. Kemudian tempatkan tali itu di katrol tengahnya sini ya. Jadi kelihatan seperti ini. Kita dari samping supaya lebih mudah.
Jadi ini kita naikin, terus kita tempatkan ke samping sini. Nah, dari sini, oke, set. Nah, kalau dilihat kan ini talinya itu lebih besar ya, diameternya kita kecilkan kembali menggunakan scale tool. Kira-kira seperti ini ya. Oke, kira-kira halo ya, kira-kira seperti ini. Kemudian mainkan nilai di ini ya, coils with height-nya untuk kerapatan talinya ya. Nah ini kita kemudian kita mainkan di coilnya berapa, 2,5 ya, 2,5, 2,5. Nah kita lihat perbedaannya apa sih. 1,3, 1,3. Nah kerapatannya karena width-nya 2, width-nya 2, 2 ya, 2, enter. Oh hilang, di undo, berarti ini tidak pas ya, coba 4. Kita coba-coba aja ini perbedaannya apa sih. 3 menjadi diameternya ya, 5. Oh, untuk height-nya coba kita set jadi 3. Oh, ini untuk kerapatannya, jadi tergantung sama, coba kalian lihat 2,5. Nah usahakan buat menjadi yang serealistis mungkin. Kalau itu diameter talinya ya, kalau 2 berarti 2 kali putar. Kalau 3, coba kita buatnya 3, ini 3 kali putar seperti itu ya. Radius coba buat 1. Nah berarti itu ketebalan dari talinya 0,4 tadi. Ini sudah pas ya. Oke. Kemudian nah kalau coilsnya itu 3 putaran seperti ini, berarti sisi tali yang pertama masuk ke sini dan sisi tali kedua adalah dari sini, berarti kurang pas ya. Jadi kita buat saja 2,5 kayak gini. Jadi satunya masuk ke sebelah sini dan satunya nanti akan keluar di sebelah sini, jadi lebih bagus. Oke ya, lebih bagus kira-kira. Sekarang kita perpanjang tali tersebut, masuk ke kategori curves dan pilih EP curve tool ya, polygon curve sini curve ya, masuk ke EP curve tool yang ini ya, EP curve tool, klik. Dari perspektif kamera samping, kemudian kita gambarkan, klik untuk membuat lengkungannya kayak gini ya. Oh sorry ya, masih terseleksi tadi itu. Kita cari lagi, ini oke. Oke ya, masuk ke perspektif kamera samping di sini.
klik, 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 klik. Kalau undo ya tinggal di undo ya kalau kira-kira salah. Klik, klik gitu ya. Set, jadi ada lengkungannya. Kemudian ke bawah sini, klik. Oh sorry ya, embednya ke arah sini, berarti kita salah naruh titiknya. Berarti buat lagi yang dari sebelah sini, klik, klik ya. Ini kemudian nah kemudian kita bisa pindah ke perspektif kamera atas ya untuk ininya. Mana dia? Dari sini ya. Buat itu kira-kira kalau kita bergantung nah ini ada talinya. Kemudian ya, halo, gunakan mouse tool dan scale tool untuk menyesuaikannya. Nah kalau sudah tinggal klik aja select toolnya ya. Nah jadi ini adalah tali yang sudah terseleksi. Kita akan membuat tali di lantai. Klik kanan tali, melilit di control. Pilih face ya. Ini juga belum nyambung ya. Berarti kita geser-geser aja dulu. Control vertex. Control vertex. Untuk memudahkannya, object mode. Ini tidak bisa ya. Oke. Kalau di tutorial itu seharusnya kita garisnya itu di sambung. Kita harus
Oh tidak ya, munculnya di sini. Tidak bisa, berarti kita masuk ke sini. Sini, coba kemudian ke sini. Kita lihat ya. Kita lihat apakah benar mengarahnya ke situ ya. Masih di tengah sini. Jadi saya sudah menemukan cara untuk uh, bisa menggeser ini ya talinya itu supaya menyambung ke bagian tali kapalnya di sini. Yang pertama itu kita klik kanan talinya, kemudian masuk ke edit point ya. Nah, setelah klik edit point akan muncul titik-titik seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah titik dimana kita membuat garisnya yang tadi. Nah, kita baru bisa lakukan pergeseran move tool itu kalau kita klik yang atas ini, kita tinggal select saja, klik tahan sini kayak gini ya. Nah, nanti akan muncul kayak gitu, baru kita bisa geser ke sini, kemudian baru bisa kita naikin gini ya. Jadi kita pastikan dulu itu di tengah dari talinya. Oke ya, kira-kira di tengahnya lah ya. Oke. Nah, baru sudah setelah itu kita lanjut ke tutorialnya. Ya, masuk ke face ya. Halo, masuk ke menu edit mesh, extrude ya. Edit mesh, edit mesh, edit mesh, edit mesh ya. Kemudian kita extrude di face. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, kayak gini, sama seperti yang kita buat di sini. Nah, kemudian akan muncul ada thickness, offset, dan divisionnya. Ini kan nilai division menjadi 500. Coba division menjadi 500. 500. Nah, nanti secara otomatis talinya akan mengikuti di sini. Nah ya, gitu ya. Jadi sampai ke bawahnya. Nah, itu adalah bentuk tali semuanya. Nah,
ini ya. Kalau kita lihat dari samping sini, ini ya. Nah ini kan sebenarnya mesti melayang ya. Jadi kita tinggal tempatkan di lantainya. Nah kemudian kita akan buat tali yang bawah sini. Lakukan dengan cara yang sama seperti yang tadi. Oke. Lakukan cara yang sama seperti yang masukkan. Kemudian cara yang sama kita gunakan ini ya. Tempatkan talinya di sini. Klik, klik. Nah, kalau tidak bisa berarti dari samping ya. Samping sini bisa juga sih. Kali di sini, kemudian kali sampai dia masuk ke dalam sumur. Nah, yang di dalam sumurnya kan tidak terlihat ya. Jadi kita cukup sampai sini saja. Di sini masuk ke edit point dan baru bisa sorry, edit point ya. Kemudian tentukan baru bisa digeser. Agak sulit ya menemukan titiknya ini. Nah ini titiknya. Baru kita geser aja nih. Sini naik ke atas, keluarin ya. Oh terlalu tinggi ya. Set sini ya. Kita lihat apakah sudah berada di tengah talinya ya. Oke kayak gini ya kira-kira. Nah ini kayak gini aja. Oke. Nah, baru klik sini. Kemudian kita masuk ke apa sih? Perpanjangan tali ya. Edit mesh. Diseleksi dulu. Masuk ke face mode ya. Klik ini dan talinya. Kemudian baru ke extrude. Face extrude. Kemudian isikan divisionnya atau thicknessnya ya.
500. Nah, tinggal disesuaikan ya. Kalau dirasa ini terlalu tipis, berarti kita coba 200. Nah, jadi ininya sama ya. Cuman resikonya adalah di bagian ini itu menjadi jelek. Kita undo coba. 500 pun kayak gini ya. Memang kurang rapat di sini. Jadi kita buat aja ini 250 deh. Nah, dengan mengacuhkan ini, jadi kita lihat di sininya secara objek 3D, nah kayak gini ya. Jangan lupa di save file, save scene ya. Kemudian kita buat perluasan lantainya menggunakan polygon plane di sini. Gini ya. Polygon plane ini ya. Kita buat aja kayak gini. Set. Kemudian digeser supaya objek sumurnya ada di tengah. Kita bisa tinjau dari atas. Gini ya. Terus tinggal dibesarin pakai scale tool. Oh sorry. Dibesarin pakai scale tool ya. Kemudian tinggal diposisikan. Nah, oke. Kemudian selanjutnya tinjau atau preview atau render dengan klik render the current frame. Kita cari render the current frame di sini. Render the current frame ya. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Klik render the current frame. Nah, ini adalah hasil rendernya ya. Kita bisa menerangi pencahayaannya gitu ya. Nah, bisa di zoom juga. Untuk ukurannya adalah 960 kali 540 pixel ya. Menggunakan mesinnya Maya Software. Ya. Oke, jadi itu untuk tutorial membuat sumur tua ini. Mohon maaf jika ada salah-salah pengulangan dari pembuatan tutorial ini, misalkan ada perulangan yang salah seperti itu ya berdasarkan tutorialnya. Demikian kiranya dapat dimengerti dan dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di tutorial yang berikutnya. Selamat pagi.